Halo guys, welcome to Subscreen. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Extreme Job. Film yang bergenre action komedi ini dirilis pada tahun 2019 lalu. Sedikit spoiler aja nih guys, film ini menceritakan kisah sebuah tim dari kepolisian Korea Selatan yang ingin menangkap bos gabang narkoba yang ada di sana. Dalam misinya akan banyak aksi tak terduga dan pengambilan keputusan yang akan menentukan hidup mereka. Oke, langsung saja kita mulai filmnya. Film dimulai ketika sekelompok orang sedang bermain kartu. Namun tiba-tiba mereka kedatangan seorang polisi yang bernama Jang mencoba menyergap mereka. Saat itu Jang didampingi oleh kaptennya yang bernama Kapten Ko. Ada yang unik dalam penyergapan mereka. Tidak seperti polisi yang biasanya menangkap penjahat, namun mereka mencoba dengan cara yang sopan dan berharap bisa meminimalisir kerusakan. Ya, niat awalnya gitu. Tapi kenyataannya malah banyak kerusakan yang mereka timbulkan di saat hendak menangkap satu orang penjahat yang kabur. Oleh karena kejadian itu, mereka menjadi dimarahi oleh atasannya. Keesokan harinya, mereka mendapat misi untuk menangkap bos gembong narkoba yang sudah terkenal di sana. Mereka mencoba untuk mengintai lokasi yang mereka curigai sebagai markas gembong narkoba selama beberapa hari. Namun suatu hari, ketika seorang polisi yang bernama Ma mengintai, ia malah dituduh mengintip seorang ibu-ibu. Hal itu menyebabkan mereka ditangkap oleh polantas yang sedang bertugas di daerah itu. Lalu mereka mengganti strategi untuk mengintai di sebuah kedai ayam. Ketika berpikir telah mendapatkan tempat yang strategis untuk mengintai, ternyata kedai ayam tersebut akan tutup. Hal itu membuat mereka bingung karena ini adalah misi yang penting bagi mereka. Kapten Ko yang melihat semangat dari anggota timnya, akhirnya memutuskan untuk membeli kedai ayam itu dengan menggunakan uang pensiunannya. Awalnya kedai itu hanya sebagai tempat pengintaian, namun karena keadaan, mereka terpaksa harus menjual ayam goreng. Mereka berdiskusi dan berlomba untuk mengetahui siapa yang akan menjadi koki nantinya. Ternyata setelah dicoba satu persatu, masakan malah yang paling bisa dimakan. Lalu bisnis kedai ayam mereka dimulai dan ternyata masakan Ma begitu enak. Sehingga kedai ayam mereka menjadi terkenal dan mendapatkan banyak pelanggan. Bukannya melakukan pengintaian, mereka malah sibuk mengurusi kedai ayamnya. Hingga akhirnya mereka mendapatkan masalah dengan situasinya masing-masing. Seperti pengintaian yang gagal dan keluh kesah ketika menjalankan kedai ayamnya. Akhirnya mereka mencoba untuk menaikkan harga jual ayamnya dan berharap akan memiliki sedikit pelanggan. Ya, namun kedai mereka masih tetap ramai, bahkan sampai dikunjungi oleh turis. Dan suatu ketika, mereka akhirnya mendapatkan pesanan ayam dari gedung yang mereka sedang intai. Setelah melakukan persiapan yang cukup matang, ternyata bandar narkoba yang ada di gedung itu telah pindah tempat. Pupus sudah harapan mereka. Kapten Ko menjadi frustasi akan hal itu. Ia hanya terbaring di kamar dan setelah itu menangis sejadi-jadinya dipelukan istrinya. Sampai akhirnya datanglah seorang pria yang ingin menjadi investor di kedai ayam mereka, yang mana tujuannya untuk membuka cabang di berbagai penjuru di Korea. Awalnya mereka ragu, tapi karena tidak ada pilihan lain, Kapten Ko menyetujui investor ini. Namun ternyata investor ini adalah salah satu anak buah gembong narkoba yang bernama Mube. Cabang kedai ayamnya hanyalah kedok untuk mengedarkan narkoba di seluruh penjuru Korea. Karena penjual ayamnya adalah anggota geng pengedar narkoba, seluruh pelayanan di kedai cabang menjadi kacau. Dan Kapten Ko mendapat banyak keluhan karena hal itu. Akhirnya Kapten Ko dan timnya mencoba untuk menyusun strategi peninjauan kedai cabang. Dan mereka membagi tugas. Kapten Ko dan Yung Ho mencoba menyelidiki pelanggan kedai ayamnya. Jehon dan Jang mencoba menyamar untuk menyelidiki rumah pelanggan yang mereka curigai. Sedangkan Ma diminta untuk mengecek kondisi kedai cabang yang ada. Ketika Ma pergi ke cabang, ia malah mengkagetkan orang-orang yang sedang berjudi di sana. Namun akhirnya Ma ikutan main judi. Ketika bermain, orang-orang cabang itu berbincang dengan bahasa Mandarin dan mengata-ngatai Ma jelek. Ma yang mengerti akan bahasa Mandarin mencoba untuk menyahut mereka dan akhirnya terjadi perkelahian.
Ma yang babak belur telah dibawa ke satu tempat dan identitasnya telah diketahui oleh Mube. Di lain sisi, Kapten Ko dan timnya berhasil mengetahui sindikat narkoba yang terjadi di cabangnya. Mereka mencoba untuk menuntut ke perusahaan investor. Namun setiba di sana, tidak ada orang satupun di kantor itu. Di saat yang bersamaan, Jang menerima telepon dari Ma dan diketahui ia telah diculik. Lalu Kapten Ko dan timnya pergi menuju lokasi Ma. Jang terlihat begitu panik dan meminta Yong Ho lebih cepat mengendarai mobilnya. Karena ia takut Ma malah membunuh semua penjahat tersebut. Dan ternyata benar saja, Ma yang sedang disandera berhasil mengalahkan semua penjahat yang menahannya dan mencoba untuk mengikuti jejak si Mube. Setibanya di tempat Mube, Ma melihat mereka akan melakukan sebuah transaksi narkoba. Lalu ia mencoba untuk mengacaukan transaksi tersebut. Dan setelah itu memanggil Kapten Ko untuk datang ke lokasinya. Setibanya Kapten Ko di lokasi Mube, ia mencoba untuk menangkap Mube secara baik-baik. Namun Mube malah meremehkan Kapten Ko dan mencoba untuk menyerang Kapten Ko dan timnya. Ternyata walaupun hanya 5 orang, tim Kapten Ko memiliki kemampuan yang hebat-hebat. Seperti Ma yang merupakan mantan atlet judo nasional, Yong Ho yang dulunya adalah pasukan sekelas Densus 88, sedangkan Jang ialah sang juara Muay Thai tingkat Asia. Sedangkan Jae-hoon adalah mantan atlet baseball yang mana ia telah terbiasa dipukuli oleh tingkat pemukul. Dan terakhir sang kapten mendapat julukan zombie karena ia telah berkali-kali ditikam dan tertembak tapi masih tetap selamat. Pertarungan tampak berat sebelah karena tim Kapten Ko merupakan petarung yang tangguh. Mube mencoba kabur dari sana, lalu Kapten Ko mencoba untuk mengejar Mube. Namun ia malah ditembaki pistol dan harus berhadapan dengan bodyguard Mube. Terlihat Kapten Ko yang hampir kalah, lalu ia dibantu oleh Ma. Namun Ma yang tidak bisa menghadapi seorang wanita malah dihajar habis-habisan. Lalu datanglah Jang yang kesal dengan bodyguard itu lalu menghajarnya habis-habisan juga hingga dihentikan oleh Ma karena takut malah membunuh wanita itu. Mube yang telah kabur menggunakan kapal ternyata berhasil dikejar oleh Kapten Ko, padahal sebelumnya Kapten Ko telah tertembak oleh Mube. Pertarungan antara Kapten Ko dan Mube tak bisa dihindari. Awalnya pertarungan begitu sengit, namun akhirnya Kapten Ko berhasil mengalahkan Mube di atas kapal itu. Karena misi ini berhasil diselesaikan, Kapten Ko dan timnya berhasil naik pangkat secara bersamaan. Dan akhirnya filmnya pun selesai. Jadi gimana guys filmnya? Menurut saya film ini adalah salah satu film komedi yang paling saya rekomendasikan untuk kalian tonton. Karena penyajian ceritanya yang rapi dan komedi-komedi yang diberikan rata-rata bakal bisa dipahami penontonnya. Oleh karena itu, kalian yang ingin merasakan langsung sensasi filmnya, silahkan nonton langsung filmnya dengan membeli DVD-nya atau dengan cara lainnya. Namun saya tidak menyarankan anak di bawah umur untuk menonton film ini, karena ada beberapa adegan yang tidak pantas untuk anak di bawah umur. Ya, segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian tadi, saya mohon maaf. Silahkan rekomendasikan di kolom komentar film yang ingin saya ceritakan di next konten saya. Oke, see you to subscribe.